Shalom, selamat pagi Young Leaders, apa kabarnya semua? Sekali lagi Coach berharap berdoa setiap kalian, setiap kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat, dan makin cinta Tuhan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita mau minta tolong Tuhan, untuk firman Tuhan masuk dalam hidup kita perlu pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami mau awali semuanya dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang tolong kami dengan roh hikmat wahyu pengertian. Kami percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada pertobatan, ada pemulihan, ada hati yang makin melekat ke Tuhan. Dan hidup kami pun diubahkan dan diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua sama-sama katakan, amin. Yang leaders, pada pagi hari ini kita mau angkat sebuah tema, sebuah judul, yaitu judulnya adalah turning point atau titik balik. Sekali lagi judulnya adalah turning point atau titik balik. Minggu lalu, sebelumnya kita sudah belajar tentang hari Purim, hari pembalikan keadaan. Di mana saat itu harusnya bangsa Yahudi dibinasakan, dimusnahkan. Tapi karena ada Ratu Esther, ada Mordekai, ada campur tangan Tuhan, hari itu keadaan berbalik, ada pembalikan keadaan. Kita belajar dari kitab Esther yang lalu, ada sebuah titik pembalikan keadaan seperti judul pada pagi hari ini, yaitu titik balik, turning point. Titik balik di kitab Esther itu akhirnya menjadi sebuah kekuatan besar. Dan akhirnya satu bangsa diselamatkan. Ada titik balik di mana kebaikan Mordekai mengetahui ada rencana persekongkolan untuk membunuh raja, itu disingkapkan. Ada titik balik di mana saat itu Ratu Esther mendapat perkenanan raja. Titik balik demi titik balik itu sekali lagi menjadi sebuah kumpulan titik balik. Dan akhirnya keselamatan terjadi, turun atas sebuah bangsa. Yang leaders itu keajaiban dari sebuah titik balik. Di mana begitu pentingnya titik balik dalam setiap hidup kita juga. Coach percaya setiap kita ini mempunyai titik balik. Di mana tadinya kita mungkin ada di titik bawah, tiba-tiba Tuhan angkat. Nah, titik itu yang akan kita pelajari di sini. Ada sebuah pengalaman atau kesaksian atau film, judulnya ini He Lead the Way, atau tokoh utamanya adalah Frank Thomas, tahun 1920 sampai 1996. Siapakah Frank Thomas itu? Frank Thomas adalah seorang penjaga mercusuar. Dan ketika dia meninggalkan warisan untuk orang-orang yang bahkan tidak mengenal dia sama sekali. Dan juga warisan tersebut adalah barang-barang yang sepertinya tidak ada artinya bagi para penerima warisan. Namun memiliki makna yang sangat dalam bagi Frank Thomas. Kenapa? Karena barang-barang tersebut menginspirasi dia dan juga melambangkan setiap titik balik dalam kehidupan seorang Frank Thomas ini. Ketika coach menyaksikan klip ini, luar biasa. Ada sebuah titik balik dari seorang yang namanya Frank Thomas, dan itu direpresentasikan dengan setiap barang yang dia berikan. Dan apa yang terjadi? Orang penerima warisan itu, penerima barang itu pun mengalami titik balik. Ini keajaiban luar biasa. Mari kita saksikan dulu klip ini sebentar, tapi nanti kita lanjut lagi beberapa saat. I really don't know how much longer. No, I called my attorney, but he acts like he doesn't know a thing about it. I'll give it a few more minutes. Oh, have those papers from Suzanne come in? Okay, all right. I'll call her when I get back. Heaven knows she's had enough time. Looks like someone's finally coming. I'll talk to you when this is over. Thank you all for coming. This shouldn't take more than a minute. Please, take a seat. We'll get right down to business. A gentleman by the name of Frank Thomas recently passed away, naming each of you in his will Who is this?
Frank Thomas. He was keeper of the lighthouse out on the point. Excuse me, but I think I must have been called here by mistake, because I didn't know this man. Me either. Me either. Frank Thomas. Neither did I. Yeah. Well, it's my understanding that many of you would not remember him, but he remembers you or someone very close to you. So, how much did the poor sap leave? Yes, you're right. He wasn't a man of much means, but he did leave each of you an envelope. Can you beat that? This is my lucky day. Richard Marks. Yes. John Griffin. Here. Donna Wilkins. Steve Nielsen. Barbara Wortley. I'm Barbara. Thomas Christensen. Right here. Jennifer Lee. That's me. Semua orang yang dia wariskan itu tidak kenal Paul sama dia. Johnson. Down here. $17. Wait a minute. What is this? Is this some kind of a joke? Did my wife put you up to this? Please, calm down. I assure you that this is not a joke. Each inheritance, no matter how insignificant and trivial, was of great value to Mr. Thomas. He went through a great deal of trouble to put these into your hands. As I understand it, each object represented a turning point in his life. So let him keep them. Each of you will find a letter in your folder from Mr. Thomas explaining to you the value of his gift. Now, although I can't force you to keep these endowments, at least feel an obligation of courtesy about reading his letter. After that, you can do as you please. Thank you for being here, and have a good day. Mr. Griffin, many years ago, before beginning work at the lighthouse, I was miserably unemployed with a young family to feed. I was down to my last few dollars. Essential groceries that day came to $16.90. When I reached for my money, it was gone. I was humiliated and heartbroken. As I took my wife by the arm and started to leave, someone touched me. John, that man was your late father. I was only 1 minute in his presence, but I'll never forget him. He didn't have much either, but he had something I really needed. He had character. I spent the last 50 years trying to pass on all he gave me in that single 1 minute encounter. John, I'm now returning the money your father gave me long ago. Now, you carry the baton. Sincerely, Frank Thomas. Dearest Mrs. Williams, I never thanked you for the difference you made in my life many years ago. I was watching from the lighthouse the day you lost your daughter on the beach. What a sad day it was. Though you didn't notice me, I cried along with you. Oddly, we lost our own child not long after yours. She was my inspiration and my life. Her loss was more than I could accept. I became very bitter. Life lost its luster.
Months passed, but the dark cloud stayed with me. It hung over me like a shadowy shroud. And then, Beautiful day, isn't it? Would you like a flower? Yes, for your loved one. There. Perfect. you dealt with your loss and were able to carry on. Your smile gave me the courage to go on as well. And your flower has been my constant reminder to keep my head up regardless of the storm. Thank you, Donna. I'll give your darling daughter a hug and a kiss when I see her. God bless. Frank Thomas. Thank you. Dear Richard, your shell is the one object I valued most. I felt it was finally time I returned it. You see, many years ago, this shell belonged to you. You were young, recently married, and hopelessly in love. As I happened to pass you on the beach that day, you didn't notice me, but I couldn't help noticing you. How happy, how dedicated to each other you and your young bride were. You made me quite envious, you know. My own marriage was fading fast, but you two set my mind racing back to a time when we were totally in love, like you, and very happy. As I watched you, I heard a phrase I had forgotten how to say. I love you. I've heard your words every time I've looked at that shell. It's given me the courage to swallow my pride. I'm sorry. Amy, I love you. It's nice to hear something. My life became so much more enjoyable after that. Thank you for the power of your example and those few well-placed kind words. Frank Thomas. Goldman and Goldman, may I help you? Yes, Richard Marks calling for Jeff Goldman. Please hold. Thank you. This is Jeff. Jeff, it's Richard. Hey, the divorce papers come yet? Yeah, I've got it right here. Say, hold off for a few days. But I thought you couldn't wait. I know, but something's come up. I just need to give it one more try. You feeling okay, Phil? Yeah, I'm feeling fine. Actually, I haven't felt this good in a long, long time. Okay, hey, it's your life. Thanks. See ya. Let's see here.
Parts came to 198, labor was 230. Total comes to 447 with tax. Oh. Something wrong? I had no idea it would cost this much. Well, we are very competitive with everyone else in No, town. I'm Our sure prices you are. We just don't have that much money right now. My husband just got back to work. Oh, I'm sorry. I don't even have a credit card right now, but maybe I could make some payments. Look. Okay, what if I've got a couple hundred, and I could pay you some what next if we month. take off the labor? Will that work? You can't do that. Well, I'm the boss. I can do whatever I want. And besides, I did most of the work on that car anyway. So, comes to 217. Looks like 200 even. 200. Here. Well, here. Oh. Thank you so much. You are so kind. I'll never forget you for this. You know, somehow I think you're right. Have a good day. Take care. The treasure of the moment was in the kindness of your words. Above the doubt and darkness, it was you that I heard. Maybe without knowing, you rescued me that night, like a lighthouse shining, giving me light. With our hands and our hearts, we make the lighthouse shine. In an instant, there's no distance, we can reach the shore tonight. We can show the way, like a lighthouse shining. The measure of the difference made was the reaching of your hand. When I felt that I had nothing left, you gave me strength to stand. And maybe without knowing, your courage lifted me, like a lighthouse shining, helping me see. With our hands and our hearts, we make the lighthouse shine. In an instant, there's no distance, we can reach the shore tonight. We can show the way, like a lighthouse shining. Nah, yang leaders, luar biasa bukan? Jadi kita mau belajar tentang apa film ini, klip ini, dan apa pesan yang kalian dapatkan atau terima. Dan kita lihat ada dua tokoh yang akan kita angkat, ya, ada dua tokoh yang akan kita angkat, kita pelajari bersama, yaitu yang pertama Obed Edom dan yang kedua adalah Yabes. Ya, kita mau baca sama-sama dalam 1 Tawarikh 13 ayat 7 sampai 14. 1 Tawarikh 13 ayat 7 sampai 14. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahiyo mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Perhatikan ayat yang ke-9. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Gideon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Ayat yang ke-11, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya,
Bagaimana kau dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ayat 14, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Ada sebuah cerita di mana Usa saat hendak mengulurkan tangannya kepada tabut dan ia mati di hadapan Allah. Dan apa yang terjadi? Daud menjadi marah. Tapi yang kita akan fokuskan yaitu Daud membawa tabut itu ke rumah Obed-Edom. Yang harus perhatikan, Obed-Edom dia ada tabut Allah di rumahnya selama 3 bulan. Dan apa yang terjadi? Bukan ketakutan, bukan kematian, tapi justru ada berkat Tuhan di Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Obed-Edom ini mempunyai titik balik turning point. Obed-Edom, kita lihat ya, Obed-Edom itu siapa? Obed-Edom ini bukan siapa-siapa. Sampai Tuhan mengunjunginya lewat tabut yang dipindahkan Daud ke rumahnya. Dan dari situlah terjadi sebuah titik balik buat hidup Edom. Saat ada tabut Tuhan di rumahnya, dan Obed-Edom mengerti itu adalah representasi dari kehadiran Allah. Dan Obed-Edom berusaha dengan terbaik mungkin dia jaga dan sebagainya. Dan berkat Allah dicurahkan. Tuhan mengubah nasib Obed-Edom dengan berkat Tuhan yang ajaib. Yang dires Obed-Edom bisa saja takut. Karena sebelumnya Tuhan sudah menyambar Usa. Obed-Edom bisa saja ketakutan sejak peristiwa Usa meninggal ketika menyentuh tabut Allah dengan sikap yang salah. Tapi apa terjadi? Obed-Edom dengan taat, dengan sikap hormatnya, dia merawat, menunggu tabut Allah tersebut di rumahnya. Dan apa yang terjadi 3 bulan kemudian, tabut Allah di tempat keluarga Obed-Edom, dan Tuhan memberkati keluarganya dan semua yang dipunyainya. Nah, disinilah yang disebut titik balik, turning point yang dialami oleh seorang tokoh di Alkitab yang namanya Obed-Edom. Obed-Edom dari seorang biasa yang dia bukan keturunan Lewi. Dia bukan keturunan seorang imam, tapi dia menjadi penunggu pintu gerbang. Dia menjadi seorang pemusik. Dia diawali dengan menjaga tabut di rumahnya. Sikap respon kita terhadap kehadiran Tuhan itu bisa menjadi titik balik dalam hidup Coach Dias dan hidup setiap kita. Bagaimana kita meresponi setiap firman, itu menjadi titik balik seperti yang dialami oleh Obed-Edom itu ketika ada kehadiran Tuhan lewat tabut Allah itu, dia menghormati, menjaganya. Sama seperti devotion setiap pagi dan setiap firman dibagikan. Bagaimana respon, reaksi kita. Kalau respon kita benar, titik balik terjadi dalam hidup kita. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, bahkan yang lemah juga dikuatkan. Siapa Obed-Edom? Sekali lagi dia orang biasa, bukan keturunan Lewi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi pilihannya, cara hidupnya juga membuat dia mampu menerima berkat bukan hanya dirinya sendiri, tapi dikatakan di Alkitab seluruh keluarga dan keturunannya. Yang leaders, titik balik yang dialami Obed-Edom itu, ini luar biasa. Efek atau dampaknya bukan bagi dirinya pribadi, bukan hanya yang dipunyainya dan keluarganya saat itu, tapi sampai keturunan demi keturunan di bawahnya diberkati Tuhan. Kita mau lihat sama-sama dalam 1 Tawarikh 26 ayat 4 sampai ke 8. 1 Tawarikh 26 ayat 4 yang sampai ke 8. Mari kita cermati, kita baca, Coach Dias bacakan buat kalian. 1 Tawarikh 26 ayat 4 sampai 8. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yaitu Semaya anak sulung, Yosabat anak yang kedua, Yoah anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat,
Netanel anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Peuletai anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Ayat yang keenam, bagi Semaya anak Obed Edom itu lahirlah anak-anak. Mereka, garis bawahi, mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat yang ketujuh, anak-anak Semai ialah Otni, Refael, Obed, dan Elsabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Yang bisa dibayangkan, bukan hanya dia, bukan hanya Obed Edom pribadi yang diberkati, bukan hanya keluarganya, bukan yang dipunyainya saat itu. Tapi dikatakan di Alkitab, dicatat sampai anak demi anak, keturunan demi keturunan. Tuhan tetap pakai, Tuhan tetap berkati. Kita mau lihat lagi dalam kitab 1 Tawarikh 16, ayatnya yang ke-37. 1 Tawarikh 16, ayat yang ke-37. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu, Obed Edom bin Yedutun dan Hosa, adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Semuanya diawali dari sebuah titik balik, turning point, yaitu ketika Obed Edom belajar meresponi kehadiran Tuhan, merindukan Tuhan, menghormatinya saat firman itu di rumahnya. Yang leaders tubuh kita adalah bait Allah. Setiap firman masuk ke rumah tubuh jasmani kita terima. Respon kita dapat menentukan, dapat menjadi sebuah titik balik yang dahsyat seperti yang dialami Obed Edom ini. Sekali lagi, yang diberkati bukan hanya keluarganya, bukan hanya yang dipunyainya saat itu, tapi seluruh keturunan demi keturunan Obed Edom pun turut diberkati. Yang kedua, kita akan belajar dari seorang tokoh yang namanya Yabes. 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai ke 10. 1 Tawarikh pasal yang keempat ayat 9 sampai 10 dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yang leaders, Yabes ini punya arti nama, dia dilahirkan dengan nama yang punya arti aku telah melahirkan dengan kesakitan. Harusnya Yabes ini memiliki hidup yang tidak bahagia. Karena dengan nama tersebut, nama seringkali dapat menentukan hidup kita. Kenapa? Karena nama ini dapat menjadi sebuah iman yang dihidupi orang itu. Tergantung apa yang dia percayai. Nah, perhatikan yang liris, kita kembali ke Yabes. Dia punya nama yang berarti melahirkan dengan kesakitan. Dia harusnya punya hidup tidak bahagia. Apa yang dilakukan Yabes? Dia mengangkat doa kepada Tuhan. Dia mengangkat doa kepada Tuhan dan membalikan cerita hidupnya dengan doanya. Yabes merespon dengan benar, dengan doa yang dipercayanya, dia angkat dengan iman. Setidaknya dalam doa Yabes ada 5 titik poinnya. Yang pertama, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka.
Dan kalimat berikutnya dikatakan, Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya leaders, apa yang kita alami hari-hari, situasi, kondisi, apa yang kau hadapi di keluargamu masing-masing, persoalan, permasalahan apapun, bagaimanakah respon kita dapat menjadi sebuah titik balik yang ajaib. Yabes harusnya hidupnya tidak bahagia, tapi Yabes meresponnya dengan mengangkat doa kepada Tuhan. Dia bawa doanya di hadapan Tuhan, dia naikkan doanya. Dia berkata, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yang leaders, inilah Yabes. Titik baliknya dimulai dengan responnya yang benar. Yaitu apa? Dia naikkan doa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Apa yang menjadi pokok doamu hari-hari yang leaders? Apakah tentang keluarga kita? Apakah tentang persoalan keuangan? Ataukah tentang masa depan kita? Teman-teman dan sebagainya. Mari miliki titik balik dalam hidup kita. Seperti Yabes ini. Kita angkat doa kita di hadapan Tuhan. Kita bawa di hadapan Tuhan dengan percaya. Keluargaku dipulihkan. Engkau sering melihat mungkin ayah ibu bertengkar. Engkau mungkin sering melihat kekurangan ada di keluarga kita. Mari kita angkat doa pagi hari ini juga. Ada sebuah titik balik Tuhan berikan. Karena doanya itu, Yabes diberkati berlimpah-limpah. Dan seperti yang kita tahu yang leaders, sampai terkenal ada yang namanya doa Yabes. Bahkan sampai menjadi sebuah lagu, pujian, yang kita dengar sampai hari ini begitu mengubahkan, begitu membuat iman kita naik. Ajaib yang leaders. Yabes dengan doanya, Tuhan berkati hidupnya. Bahkan lagu doa Yabes pun kita naikkan sampai hari ini. Karena doanya, karena respon yang benar dengan doanya. Ada persoalan dalam hidup kita, mari kita angkat doa kita. Jangan buru-buru lari ke orang lain. Jangan sampai kita menaruh pengharapan kita kepada orang lain lebih daripada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai tempat percaya kita yang pertama, tempat berharap kita yang pertama. Dan maka titik balik yang luar biasa itu terjadi dalam hidup kita. Ya dia cuma saksikan pengalaman hidup Coach Dias. Setelah ini kita ada satu slide lagi dan kita selesai tutup dalam doa. Perhatikan, kita akan selesai sebentar lagi, ikuti sampai akhir. Saat itu Coach Dias punya rasa minder yang luar biasa. Ya, rasa yang minder yang begitu mengerikan sebetulnya. Untuk berbicara dengan orang, bahkan Coach Dias tidak berani melihat wajah, menatap mata orang itu. Hari-hari saat itu Coach Dias mungkin usia masih duduk di jenjang SD atau SMP, atau bahkan SMA. Tapi Tuhan memakai orang-orang di sekitar Coach Dias untuk melihat ada potensi Tuhan dalam hidup Coach Dias melalui guru, melalui teman, melalui keluarga dan sebagainya. Meskipun saat itu Coach Dias masih kelihatan begitu mindernya. Tuhan angkat, Tuhan tunjuk menjadi seorang pemimpin di kelas. Kemudian saat ke jenjang berikutnya, ke pendidikan berikutnya, dia lagi juga menjadi pemimpin, bahkan pernah menjadi seorang asisten dosen. Dan ada pengalaman lucu sebetulnya yang leaders. Saat pertama kali Coach Dias mengajar mahasiswa ya di asisten dosen di luar kota, bukan di Semarang. Dan hari pertama itu bahkan dengan sangat grogi, kurang percaya diri. Saat itu belum ada yang namanya LCD. Kita masih pakai namanya overhead projector, masih pakai OHP. Bahkan untuk menghidupkan alat OHP pun Coach Dias tidak punya keberanian. Dan apa yang Coach Dias buat? Coach Dias minta salah satu teman untuk menghidupkan OHP di ruang kelas. Dan mulai mengajar dengan begitu mengerikan sebetulnya. Tapi ini yang Coach Dias buat yang leaders. Apa menjadi titik balik Coach Dias dan Tuhan berikan begitu banyak kepercayaan sampai saat ini untuk berdiri di hadapan kalian.
Coach Des ketemu yang namanya firman. Firman Tuhan. Coach Des baca Alkitab, mulai kenal baca Alkitab setiap hari. Tiba-tiba semua keminderan, semua rasa rendah diri yang salah, Tuhan bongkar dengan firman Tuhan. Dan terus hari demi hari makin dikuatkan dan makin punya banyak pengalaman. Diawali dengan firman Tuhan. Itu titik balik yang Coach Des alami di salah satu cerita kesaksian tadi. Yang leaders, begitu ajaibnya titik balik, turning point. Kitab Esther kita baca yang minggu lalu. Banyak titik baliknya Mordekhai. Kemudian Ratu Esther mendapat perkenanan raja. Kemudian juga tadi kita baca, kita belajar dari yang namanya Obed Edom. Dia orang biasa, tapi cara meresponnya tabut Tuhan. Dia menghormati kehadiran Tuhan. Itu luar biasa. Sampai Tuhan berkati semuanya, bahkan keturunan Obed Edom. Yang ketiga kita juga belajar dari seorang yang namanya Yabes. Yabes punya arti aku lahir dengan kesakitan. Harusnya hidupnya tidak bahagia. Tapi apa yang menjadi respon Yabes? Dia angkat doa di hadapan Tuhan. Dia naikkan doa di hadapan Tuhan dengan percaya. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Beberapa kesaksian cerita dari Alkitab kita pelajari. Coach Des berdoa itu menjadi sebuah kekuatan dan memotivasi setiap kalian untuk kalian memiliki titik balik dalam hidup. Ada pembalikan keadaan dalam hidup setiap kita. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, dan yang sakit sudah disembuhkan. Kita lihat slide yang terakhir. Setelah ini kita tutup dengan 2 slide. Ada 2 slide terakhir. Mari siapkan diri agar terjadi turning point dalam hidup kita hari-hari ini. Bagaimana caranya? Isi cawan hidup kita. Hidup ini seperti cawan di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh hanya mengingini Tuhan pertama kali, bukan yang lain. Mari juga belajar taat dalam segala kondisi apapun. Belajar taat, dilatih. Bukan instan ya, kita akan latihan demi latihan ketaatan itu. Terus dilatih. Dan terus ucapkan syukur dalam suka dan duka. Belajar mengucap syukur apapun yang terjadi di hidup kita. Yang kemarin kebanjiran ya, belajar mengucap syukur, bahwa itu Tuhan tetap baik. Coach Des pun mengalami kebanjiran. Belajar mengucap syukur, jangan sampai ada keluh keluar dari mulut kita. Belajar mengucap syukur dalam situasi kondisi apapun. Dan ada hari di mana Tuhan ubahkan semuanya. Slide yang terakhir. Ingat sekali lagi, seberapa banyak turning point titik balik kita ini terjadi dalam hidup kita, tergantung dari respon kita. Slide yang terakhir, di situ ada gambar kupu-kupu dan ulat, ya, gambar kartun sedang minum. Ulat berkata, "You have changed." Kamu sudah berubah. Dan kupu-kupu berkata, "We are supposed to." Ya memang harusnya demikian berubah. Yang leaders, titik balik dari ulat yang jelek, ya ulat yang dalam tanda kutip kita jauhi. Karena dengan semua bentuknya, semua yang kita lihat bentuk fisiknya, berubah menjadi kupu-kupu yang cantik luar biasa. Salah satu titik baliknya ketika ada di dalam kepompong. Ketika di dalam kepompong itu perubahan metamorfosis terjadi. Terus prosesnya terjadi. Ada penelitian ketika melihat kepompong yang kecil, lubangnya coba dibuat yang besar supaya ulat itu mudah keluar. Betul keluar, kupu-kupu terbang tapi langsung jatuh. Biarkan proses kepompong itu berbicara proses dalam hidup kita. Mari cintai didikan ketika diproses Tuhan. Tetap yang muncul adalah pujian. Kita berdoa jangan sampai didikan Tuhan itu membuat kita pahit. Tapi justru muncul yang ilahi. Kita mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa yang leaders. Kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap benih firman Tuhan sampaikan pada setiap Kamis Bible Study ini. Kami berdoa Tuhan, bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, buat kami meresponinya dengan benar, ada sebuah didikan Tuhan. Jangan sampai setiap proses didikan itu membuat kami pahit, tapi justru membuat kami merespon dengan benar. Seperti kami belajar dari seorang tokoh di Alkitab namanya Obed Edom, Yabes dan juga Esther. Ada begitu banyak titik balik Tuhan berikan. Dan akhirnya di kitab Esther satu bangsa diselamatkan.
Dan Obed-Edom seluruh keluarganya, keturunannya diberkati. Dan Yabes juga, kita belajar ada titik balik. Hidupnya diberkati karena doanya. Tuhan, hamba kami berdoa setiap yang mengalami titik balik di hidupnya. Pagi hari ini dan seterusnya. Sehingga pembalikan keadaan yang dari Tuhan dialami setiap kami. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Dan yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang leaders, jangan lupa untuk catat semua catatan devotion yang ada, kumpulkan ya, dan tetap semangat ikuti pembelajaran sampai akhir, tetap fokus dan aktif. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.